Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN melalui PPKN Studio. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, anak sekalian, kita masih tetap di materi bab 4, yaitu makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1928 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan bercerita dulu. Anak sekalian, sejak datangnya penjajah Belanda, sejak datangnya para penjajah ya, ada Spanyol, Portugis, lalu kemudian disusul Belanda. Tak henti-hentinya bangsa Indonesia melakukan perlawanan ya, melakukan perlawanan. Makanya kita mengenal banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari daerah-daerah. Ada Imam Bonjol, ada Sultan Hasanuddin, ada Cik Ditiro, ada dari Aceh Cut Nyadin, ada Sisingamangaraja, ya, dan banyak sekali. Ada Diponegoro, ya. Nah, anak sekalian, namun dalam kenyataannya, ya, kalau kita baca dalam sejarah, perjuangan-perjuangan para pahlawan tersebut selalu gagal. Banyak hal yang menyebabkan perjuangan-perjuangan mereka ini gagal. Ya, di antaranya adalah perjuangannya bersifat kedaerahan. Jadi mereka berjuang hanya untuk memperjuangkan daerahnya saja. Sumatera Barat, ya, misalnya Imam Bonjol, Cut Nyadin, dan kawan-kawan hanya ada di Aceh, ya, Diponegoro hanya ada di Jawa Tengah, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan kekuatan tentu berkurang, ya, kalah dengan kekuatan penjajah ketika itu. Di samping itu, yang kedua penyebab kegagalan adalah persenjataan. Para pejuang-pejuang kita Nusantara pada saat itu, di samping bersifat lokal, tidak memiliki senjata-senjata yang modern. Pada umumnya senjata yang dipakai adalah keris, parang, pedang, ya, paling jauh panah, ya, atau tombak, bambu runcing. Nah, dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh para penjajah, ya, sudah berupa senapan, ya, pakai peluru, meriam, tentu saja ini kalah. Yang ketiga adalah tidak memiliki strategi. Ya, jadi perlawanannya ini tergantung daripada inisiatif para pemimpinnya. Tidak ada strategi bagaimana melawan, bagaimana bertahan, dan lain sebagainya. Ya, itu diantara penyebab kegagalan, kekalahan perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Dan yang terpenting adalah kurangnya pendidikan. Karena memang pada saat itu, anak sekalian, bangsa Indonesia memang disengaja oleh para penjajah ini untuk tidak boleh sekolah, kecuali orang-orang tertentu, golongan bangsawan, ya, kaum priai, ya, keturunan Eropa, ya, ini yang boleh sekolah. Nah, ini yang menyebabkan kurangnya nalar, kurangnya berpikir bagaimana berjuang agar menang. Maka anak sekalian, karena banyaknya kegagalan-kegagalan ini, perjuangan pada saat penjajahan pada saat itu berlangsung sangat lama, ya, ratusan tahun. Ada yang mengatakan 3,5 abad, walaupun banyak yang membantah bahwa tidak selama itu. Nah, anak sekalian, maka seiring dengan perjalanannya waktu, banyak bangsa Indonesia yang sudah mulai berpendidikan, terutama dari kaum bangsawan, kaum priai yang sudah mulai yang boleh belajar tadi. Lalu kemudian didorong juga oleh namanya politik etis, politik balas budi dari Belanda, bahwa Belanda menginginkan agar bangsa Indonesia itu diberikan pendidikan sebagai balas budi, karena bangsa Indonesia sudah banyak membantu Belanda di dalam membangun negaranya, termasuk mengembalikan hutang-hutangnya ketika Belanda berperang di Eropa.
adanya politik etis, bangsa Indonesia diberikan pendidikan. Nah, mulailah kemudian bangsa Indonesia mulai berpikir, sudah bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik, maka kemudian ada inisiatif berpikir kalau perjuangan ini begini terus tentu akan mengalami kegagalan-kegagalan karena sebab tiga tadi. Maka proses perjuangan ini harus dilakukan perubahan. Jangan kedaerahan, jangan tergantung pemimpin, jangan mengangkat senjata dan lain sebagainya. Maka harus diubah. Apa perubahan itu? Maka kemudian anak sekalian kita mengenal ada istilah kebangkitan nasional. Nah, proses kebangkitan nasional ini anak sekalian, kalau kalian di Pramuka pernah ikut Pramuka, maka kalian akan melihat atau tahu ada tingkatan-tingkatan di dalam pangkat Pramuka itu ya. Setidaknya ada 5 tahapan nasionalisme Indonesia, yaitu ada namanya masa perintis, ada masa penegas, lalu kemudian ada masa pencoba, lalu ada masa pelaksana, dan sampai sekarang. Nah, sekarang kita awali dari masa perintis, anak sekalian. Masa perintis adalah masa mulai dirintis semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1928. Yang kemudian tanggal ini selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu hari di mana Budi Utomo sebagai organisasi pertama, sebagai perintis organisasi pertama di Indonesia. Nah, ini penting anak sekalian. Ketika sebelum 1908, bangsa Indonesia nggak pernah berpikir begitu, melawan, mengangkat senjata, dan selalu kalah. Maka kemudian era perintis ini dikomandani oleh Budi Utomo, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya, membentuk satu organisasi. Ya, namanya organisasi Budi Utomo. Tujuannya bukan melawan dengan senjata, tetapi membentuk organisasi yang tujuan organisasi itu adalah memberikan pendidikan agar bangsa Indonesia ini bisa kalau sudah pinter maka bisa menalar, lalu kemudian akan melakukan perubahan-perubahan di dalam perjuangan. Mungkin dengan cara politis, dengan cara perdagangan, dengan cara diplomasi. Karena kalau mengangkat senjata pasti kalah. Nah, ini Budi Utomo. Dari Budi Utomo inilah anak sekalian melahirkan organisasi-organisasi yang lain. Budi Utomo sendiri ini masih bersifat lokal sebenarnya, ya. Organisasinya hanya untuk orang-orang Jawa saja. Tapi ini makanya disebut perintis persatuan, perintis kebangkitan. Gitu. Yang kedua ada masa penegas. Masa penegas merupakan masa ditegaskannya semangat kebangsaan ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, anak sekalian, setelah Budi Utomo berdiri, lahirnya organisasi kepemudaan yang sangat banyak, ya. Ada organisasi yang lintas suku, ya, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera Ninbon, Jong Celebes, dan puluhan bahkan ratusan organisasi kepemudaan pada saat itu sudah mulai menginginkan tidak hanya lokal, tapi kemudian organisasi ini bersatu. Nah, lahirlah kemudian Kongres Pemuda 1 1926, lalu kemudian dilanjutkan menjadi Kongres Pemuda 2 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, inilah ditegaskan, disebut dengan masa penegas, karena di Sumpah Pemuda ini ditegaskan dengan 3 sumpah yang semula hanya merintis, ya, sekarang ditegaskan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ditegaskan sehingga 28 sudah terjadi persatuan dan kesatuan, penegasan adanya
persatuan dan kesatuan dari seluruh para pejuang-pejuang pemuda pada saat itu. Nah, ini penegas. Lalu kemudian kita mengenal ada masa percobaan. Melalui berbagai pergerakan, bangsa Indonesia mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia, 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen, tetapi perjuangannya menuntut Indonesia merdeka belum berhasil. Lalu ada masa pendobrak. Nah, ini masa pendobrak ini penting anak sekalian. Setelah perintis 1908, lalu ada namanya masa penegas tadi 1928, Sumpah Pemuda, dan yang ini dengan sudah memiliki kekuatan tadi anak sekalian, maka kemudian kekuatan persatuan itu digunakan untuk mendobrak. Apa mendobrak maksud di sini adalah mendobrak penjajah. Mendobrak penjajahan untuk menjadi kemerdekaan. Semangat dan pergerakan nasionalisme Indonesia pada masa ini telah berhasil mendobrak belenggu penjajah dan menghasilkan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari pembentukan negara kebangsaan Indonesia. Nah, ini betul-betul didobrak, dan pintu penjajahan, belenggu penjajahan itu sudah berhasil didobrak dan runtuh akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Lalu lahirlah era pelaksana. Ya, setelah kemerdekaan, anak sekalian, selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan. Nah, tentu merdeka itu bukan akhir dari segalanya. Maka ada istilah kemerdekaan itu adalah titik kulminasi perjuangan, titik puncak perjuangan. Setelah berjuang merdeka, apakah terus diam? Tidak, ada perjuangan selanjutnya, yaitu mengisi kemerdekaan. Ya, tentu saja diisi dengan pembangunan di segala bidang, pembangunan fisik, ya, membangun jalan, membangun gedung, membangun sekolah, membangun pikiran dengan pendidikan, membangun ekonomi, ya, dan lain sebagainya, membangun budaya yang sempat sudah runtuh, ya, oleh penjajah. Nah, anak sekalian, inilah periodisasi proses kebangkitan nasional dari masa perintis sampai dengan masa pelaksana. Dari Budi Utomo sampai pada masa Soekarno mendobrak kemerdekaan. Oke. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.